semuanya, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau bikin video tentang pengalaman aku. Pengalaman yang cukup bikin aku drop, cukup bikin aku down saat itu, dimana aku dinyatakan positif COVID-19 di saat aku sedang hamil dan usia kehamilan aku di minggu ke-9 sampai minggu ke-11. Tapi aku bersyukur banget, aku berterima kasih banget sama Tuhan karena aku bisa melewatin itu semua, aku bisa sehat kembali. Makanya pengen banget bikin video ini karena aku pengen berbagi, aku pengen sharing apa aja yang aku lakukan pada saat aku terpapar COVID-19, gimana caranya aku bisa sehat kembali, sembuh kembali. Dan aku juga bakal kasih tahu apa aja yang aku konsumsi. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi informasi khususnya para ibu hamil yang mungkin sedang terpapar COVID-19. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Disclaimer, aku bukan orang yang expert di bidang kesehatan, aku bukan dokter, aku bukan tenaga kesehatan, aku bukan suster juga. Aku bikin video ini berdasarkan pengalaman yang emang aku alamin, emang yang aku lalui saat itu. Aku terpapar COVID-19 itu dari klaster perkantoran. Sebenarnya aku tuh nggak inget pasti kapannya, cuma aku inget banget ada satu momen, itu pas makan siang tanggal 25 Juni hari Jumat. Aku makan siang sendiri di atas, di lantai 3 sendirian, karena aku lagi makan, ya aku lepas masker. Dan teman aku yang positif ini, walaupun sebenarnya di situ aku nggak tahu dia udah positif, aku cuma tahu dia flu biasa, naik ke atas dan duduk di depan aku. Di situ dia batuk dan lepas masker. Sumpah di situ aku langsung panik banget, langsung deg-degan banget. Walaupun sebenarnya juga kita beda meja, ada jarak 1 meter antara aku sama dia, tapi tetap aja di situ aku was-was banget. Aku langsung takut banget karena ruang makan di kantorku itu kan tertutup, nggak ada ventilasi dan cuma pakai kipas angin doang. Jadi udaranya muter-muter di situ aja. Makanya aku langsung panik banget, aku langsung takut. Bayangin aku belum selesai makan, makananku tuh masih banyak dan aku di situ lagi lapar-lapernya. Aku langsung buang makananku, aku pakai masker dan aku turun ke bawah saking takutnya aku kelamaan kontak erat sama dia. Nah, kayaknya aku ngerasa di situ aku terpapar COVID-19-nya. Aku dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 4 Juli tahun 2021. Ini dia hasilnya. Tapi untuk tes pertama ini aku nggak percaya untuk city value-nya. Aku di angka sekitar 7-9. Makanya aku besoknya tes lagi PCR test di tempat yang berbeda. Ini hasilnya. Di sini untuk city value aku di angka sekitar 17-an. Yang aku lakukan setelah aku dinyatakan positif COVID-19 adalah aku langsung isoman. Aku nggak keluar-keluar, pokoknya selama 15 hari aku di rumah aja, aku nggak kemana-mana. Kecuali untuk PCR di hari ke-16 kalau nggak salah itu aku keluar. Tapi karena emang kalau udah lebih dari 15 hari, virusnya juga udah tidak menularkan ke orang lain. Makanya di hari ke-16 aku PCR test keluar. Tapi selebihnya aku isoman, aku di rumah aja. Dan aku nggak melakukan ronsen paru-paru. Terus aku juga nggak cek darah karena aku takut aja keluar. Kalau untuk cek darah aku takut ke rumah sakit. Rumah sakit pada saat itu juga udah penuh. Aku nggak mau makin menambah-nambah pasien di rumah sakit. Untuk ronsen aku juga nggak melakukan karena aku takut radiasinya bisa menyebabkan efek negatif ke janin aku. Makanya aku cuma isoman aja setelah aku dinyatakan positif COVID-19. Masa inkubasi virus dalam tubuh aku kalau diperkirakan dari kejadian makan siang aku kontak erat sama temanku yang penderita COVID itu ada kurang lebih 5 hari. Gejala awal COVID-19 yang aku alami itu di hari pertama, dari pagi aku diare sampai jam 12 malam. Saking lemesnya, saking capeknya, aku sampai nggak bisa tidur karena aku harus bolak-balik kamar mandi. Dan di situ aku jadinya nggak bisa tidur, aku begadang. Aku baru bisa tidur jam 5 subuh. Setelah itu aku bangun pagi, aku mulai nggak enak badan, perasaanku udah mulai drop, udah mulai lemes banget. Makan juga udah gak selera, tapi tetap harus makan. Terus udah gitu aku mulai menggigil, gak enak badan. Terus aku mulai pusing, sakit kepala. Makin malam aku merasa menggigil parah, padahal badanku tuh panas. Terus dari pinggang sampai alas kaki aku tuh rasanya tuh remuk, kayak dilindes truk. Bener-bener sakit banget, nyeri banget, otot-otot tuh semua udah pada ngilu. Itu yang aku rasakan untuk gejala-gejala awal. Lalu untuk panasnya juga nggak turun-turun, semakin malam semakin naik. Aku nggak bisa tidur 3 malam pertama karena saking sakitnya semua badanku, bener-bener aku nggak bisa istirahat sama sekali. Pikiran udah kemana-mana, udah ngigo, udah
Pokoknya udah nggak karu-karuan badan aku, udah bener-bener sakit banget. Untuk demamnya tuh juga aneh banget ya. Jadi dari hari pertama itu, dari sore menuju malam kan naik terus tuh. Nah ternyata tuh sampai pagi suhu badanku tuh tetap tinggi, tetap 38, berapa ya, 38,8. Turun dikit mungkin cuma 38,5. Makanya di situ aku minum paracetamol. Tapi aku minum paracetamol cuma sejam doang, turun. Sejamnya lagi langsung naik lagi panasnya, langsung 38 lagi. Itu bener-bener bikin aku drop banget karena semuanya campur aduk, dari pusing, lemes, menggigil, terus udah gitu nyeri otot, semua campur aduk. Terus hidung aku juga udah mulai mampet, udah mulai pilek, tersumbat. Penciuman juga udah mulai hilang, udah mulai gone. Kalau nggak salah aku penciumanku hilang tuh di hari kelima. Aku inget banget itu hari kelima, aku udah mulai nggak bisa nyium apa-apa. Aku cium minyak kayu putih tuh udah kayak nggak berasa apa-apa, udah kayak cuma cium air biasa, nggak ada pedes-pedesnya sama sekali, bener-bener hilang. Batuk kering, itu batuk parah banget sih, itu bener-bener batuk terus. Terus sakit tenggorokan, karena saking sering batuknya tuh tenggorokanku kayaknya lecet. Karena aku sedang hamil, jadi aku takut untuk konsumsi sembarangan obat ataupun makanan ataupun minuman. Aku milih-milih banget untuk apa yang aku konsumsi. Aku takut berdampak buruk ke janin aku. Makanya untuk obat kimia aja yang aku minum cuma paracetamol. Karena demam yang aku rasakan lumayan parah dan di 3 hari pertama tuh lumayan gila panasnya. Kayak nggak turun-turun, makanya aku perlu paracetamol untuk menurunkan panas di tubuh aku, untuk menurunkan demamnya. Tapi untuk kimia yang lain aku nggak minum apa-apa, cuma ini aja. Selebihnya aku minum vitamin. Untuk vitamin aku minum vitamin C, ini tuh yang 1000 mg. Terus aku juga minum vitamin zinc. Vitamin D juga aku minum. Lalu untuk multivitamin juga aku minum dari Blackmores. Walaupun sebenarnya aku cuma konsumsi ini dari hari pertama sampai hari keempat karena aku nek banget untuk nelan vitamin. For your information, ini yang vitamin C yang 1000 mg, gila gede banget. Segini. Makanya aku hari kelima udah nek banget mau nelan bermacam-macam vitamin, makanya aku stop, aku cuma minum 3 ini aja untuk vitamin. Untuk suplemen aku minum dari ini Sop Subarasi. Aku harus tetap menjaga sel-sel tubuh aku, terus udah gitu aku harus menjaga imun aku, makanya aku minum ini. Dan ini bagus untuk memelihara kesehatan tubuh. Kalau untuk makanan, aku tuh makan yang bergizi, yang protein, karbo. Karena kalau misalnya nggak makan, imun kita tuh bakal turun. Makanya harus makan-makan terus, walaupun sebenarnya udah pengen muntah, udah nggak ada nafsu makan, tapi harus tetap makan. Pokoknya makanan juga harus bergizi, harus ada sayur, protein, karbo, pokoknya semuanya lengkap. Terus kalau untuk buah juga aku buah lumayan banyak. Ada alpukat, jeruk, pisang, terus udah gitu mangga. Pokoknya aku juga imbangi dengan buah-buahan. Kalau untuk minuman yang aku konsumsi, aku kebanyakan minum air putih, terus susu Bir Brand juga aku minum, honey lemonade pas siang-siang. Terus sorenya aku minum air kelapa hijau. Terus abis itu aku juga minum ini Lohanco. Ini tuh bagus banget untuk tenggorokan. Aku minumnya tiap malam pas aku lagi batuk-batuk parah. Minum ini anget biar tenggorokan aku tuh enakan. Menurut aku tuh yang pertama termometer. Ini penting banget karena dari hari pertama aku udah menunjukkan gejala. Aku selalu ngukur suhu badanku pakai termometer. Jadi aku selalu pantau demamku tuh sampai berapa. Dan ini bener-bener membantu aku banget. Kedua ada oximeter. Ini juga aku pakai karena aku takut kalau misalnya saturasi oksigenku tuh rendah. Kadang kan kita nggak sadar kalau ternyata saturasi oksigen itu rendah. Sedangkan saturasi oksigen kita itu yang paling bagus itu di angka 95 sampai 100. Makanya kita harus selalu pantau saturasi oksigen kita pakai ini. Ini tuh gampang banget, kayak cuma nyalain. Terus kayak gini. Nanti langsung diukur saturasi oksigen. Sekarang aku mau lihat juga sih saturasi oksigenku berapa. Ini di 99 ya saturasi oksigenku, berarti bagus. Ketiga adalah
minyak kayu putih karena ini bener-bener membantu juga dalam penciuman aku. Terus badan aku kan juga suka pegel-pegel, aku pakein ini minyak kayu putih supaya badan aku tuh lebih anget, lebih enakan. Terus kalau untuk penciuman, walaupun sebenarnya hari kelima aku udah hilang penciuman, aku selalu tetap coba cium-cium terus, maksudnya untuk melatih penciuman aku pakai minyak kayu putih. Selain itu aku juga pakai minyak kayu putih untuk uap gitu loh. Jadi aku masak air, terus aku taruhin minyak kayu putih, terus aku hirup panasnya, aku pakein handuk di atas kepala aku, terus aku cium supaya pernapasan aku tuh lebih lancar. Ini bener-bener kepake banget. Pagi-pagi aku udah bangun, aku udah minum suplemen, terus udah gitu aku sarapannya yang bergizi. Terus jam 10 aku berjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 10-15 menit, atau kalau 20 menit juga nggak apa-apa. Habis itu aku mandi, makan siang, minum vitamin. Habis minum vitamin aku minum honey lemonade juga. Untuk honey-nya aku minum dari Clover Honey seperti ini dari HDI, aku minum ini, terus pakai lemon, pokoknya honey lemonade. Abis itu aku istirahat karena aku lemah banget, capek banget badannya rasanya. Makanya aku istirahat, tidur siang, lalu sorenya aku minum air kelapa hijau. Abis itu aku mandi, makan malam, abis itu juga minum susu Bear Brand. Pokoknya aku banyak minum minuman yang tadi udah aku sebutkan untuk konsumsi. Kalau misalnya hidung aku mampet dan susah bernafas, aku tuh suka bikin uap gitu, uap sendiri. Aku rebus air, terus aku taruh minyak kayu putih di dalam rebusannya, terus aku hirup supaya pernapasan aku tuh lebih lega. Setelah itu paling aku nonton film, pokoknya melakukan hal-hal yang menyenangkan sampai jam 10 malam itu aku udah pasti tidur. Karena kalau misalnya aku tidur lebih dari jam segitu, aku takut imunku turun dan bakal lama lagi aku sehatnya. Makanya jam 10 aku udah pasti tidur, udah pasti istirahat. Besok paginya aku melakukan aktivitas berulang-ulang seperti dari pagi yang udah aku sebutkan. Jadi emang selama 15 hari itu aja sih yang aku lakukan. Aku terinfeksi COVID-19 itu kurang lebih 15 harian, walaupun sebenarnya untuk gejala yang aku rasakan itu di hari ke-1 sampai hari ke-10, dan untuk 5 hari terakhir itu sebenarnya udah nggak terlalu berat aku rasakan, paling cuma batuk-batuk aja, dan batuk-batuknya tuh lumayan sedikit frekuensinya dibanding dari hari pertama sampai hari ke-10. Apa yang aku lakukan setelah aku dinyatakan negatif dari COVID-19 ini adalah aku tetap stay at home, aku nggak mau kemana-mana dulu. Tapi setelah itu aku langsung kontrol kandungan karena selama aku sakit, aku nggak kontrol kandungan sama sekali. Aku tuh sampai sempat juga kayak takut kenapa-napa janinku. Tapi ternyata puji Tuhan semuanya baik-baik aja, janinku sehat-sehat aja, aku bersyukur banget. Dan ini nih alasan kenapa aku sebulanan nggak kontrol kandungan. Kalau kalian belum nonton video aku yang ini, tonton dulu video ini. Di situ aku bilang kalau aku sempat hampir sebulanan aku nggak kontrol kandungan karena aku positif COVID-19 di minggu ke-10 sampai minggu ke-11 kehamilan aku. Yang aku lakukan juga setelah dinyatakan negatif COVID-19 adalah aku pengen banget untuk vaksin. Walaupun sekarang aku belum bisa vaksin karena harus nunggu 3 bulan, tapi aku pengen banget untuk vaksin karena yang aku alamin ya, waktu aku terpapar COVID-19 ini, suamiku juga ketularan COVID-19. Tapi yang dia rasakan di awal-awal itu berbeda banget sama aku. Aku tuh lebih parah dan suamiku jauh lebih ringan karena mungkin dia udah vaksin dan aku belum vaksin. Jadi sekarang aku pengen banget untuk vaksin, aku nunggu banget untuk bisa vaksin. Walaupun aku harus nunggu 3 bulan, tapi aku pengen banget untuk vaksin. Dan pokoknya kalau kalian masih bisa vaksin, gak ada alasan atau gak ada penyakit bawaan, menurut aku kalian vaksin aja karena pasti itu juga udah dipikirkan pemerintah yang terbaik untuk masyarakatnya. Aku bisa simpulkan sebenarnya emang COVID-19 itu ya seperti flu, tapi dengan gejala yang berat. Nah, aku tuh nggak bisa bilang juga, aku nggak mau nakut-nakutin orang juga kayak COVID seperti ini, COVID seperti itu. Sebenarnya untuk di aku yang emang dasarnya aku sehat, aku nggak punya penyakit bawaan, emang seperti flu biasa. Cuma yang membuat COVID-19 itu parah terhadap seseorang ketika orang itu punya penyakit bawaan atau komorbid. Komorbid itu semacam diabetes, terus udah gitu jantung. Itu tuh yang bisa menyebabkan COVID itu fatal terhadap seseorang. Kalau di aku jujur, aku ngerasa bener-bener emang seperti flu biasa.
biasa, tapi emang dia nyerang mental aku. Karena di hari pertama sampai hari kelima aku bener-bener drop banget. Aku tuh takut banget, bisa nggak ya ngelewatin ini, aku bisa nggak ya sehat lagi. Itu bener-bener mentalku tuh diserang banget. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi aku ngerasa mentalku tuh down banget. Dengan berita-berita juga yang aku nonton, aku makin drop, makin stres. Makanya pada saat aku sakit COVID-19 ini, aku mengurangi penggunaan handphone aku, karena aku juga pusing juga ngelihat cahaya handphone. Terus aku juga takut baca berita-berita yang lain. Pokoknya aku jarang akses sosial media. Pokoknya aku kayak orang yang bener-bener keluar dari goa setelah aku dinyatakan negatif COVID-19, karena aku nggak tahu kabar dunia, karena aku takut banget untuk update berita-berita yang ada di luar sana. Dan ya udah, itu aja untuk pengalaman aku pada saat aku dinyatakan positif COVID-19. Pengalaman aku sebenarnya nggak terlalu yang wah seperti apa, karena aku cuma isoman aja. Aku nggak sampai ke rumah sakit. Pokoknya kalian harus tetap semangat, harus tetap jaga imun, harus tetap prokes ketat. Semoga video ini bisa menjadi informasi, bisa bermanfaat buat kalian, khususnya untuk ibu hamil yang mungkin sedang terpapar COVID-19. Please, kalian harus tetap semangat, kalian pasti bisa melewatin ini semua, kalian pasti bisa sehat kembali. Dan kalau misalnya kalian bisa vaksin, please vaksin juga. Karena kita mikirnya untuk orang lain ya, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Untuk orang tua, untuk kakak adik, untuk teman. Pokoknya jangan sampai kita merugikan orang lain. Kalau misalnya kalian juga udah ngerasain flu, mending kalian isoman aja, istirahat aja di rumah, jangan keluar-keluar dulu. Pokoknya jangan lupa untuk pakai masker, sering cuci tangan, karena untuk kebaikan kalian sendiri juga. Dan ya udah, aku akhirin aja video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Thank you for watching. See you on next video. Bye!